Perkenalkan kembali, saya Silvana Lihawa dengan NIM 9414235050, kelas D Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. Alhamdulillah telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Bobi Rantopayu SSI ME selaku dosen pengampu mata kuliah ekonometrika. Baik, saya akan membahas pengaruh masing-masing variabel terhadap kemiskinan. Yang pertama itu ada tingkat pendapatan per kapita. Semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin kecil kemungkinan seseorang atau keluarga hidup dalam kemiskinan. Dan yang kedua ada tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran yang tinggi berkorelasi positif dengan kemiskinan. Ketika banyak orang menganggur, daya beli masyarakat menurun, yang pada gilirannya dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin. Dan yang ketiga ada rata-rata lama sekolah. Pendidikan umumnya berkorelasi negatif dengan kemiskinan. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, semakin besar peluang seseorang mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidupnya. Dan yang terakhir ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan. Ketika ekonomi tumbuh, peluang kerja meningkat, pendapatan masyarakat naik, dan pada akhirnya dapat mengurangi jumlah penduduk miskin. Atau lebih singkatnya, positif adalah pendapatan per kapita yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi cenderung menurunkan kemiskinan. Dan negatif ada tingkat pengangguran yang tinggi dapat meningkatkan kemiskinan. Pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap kemiskinan lebih kompleks dan tidak selalu negatif. Baik, pertama-tama kita akan buka Excel. Setelah itu, data yang dari Excel tadi dipindahkan satu persatu ke SPSS. Yang pertama dipindahkan data kemiskinan, dilanjutkan dengan tingkat pengangguran terbuka, baru tingkat pendapatan per kapita, setelah itu dilanjutkan dengan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, rata-rata lama sekolah. Setelah selesai memindahkan data yang tadi ke SPSS, kita akan menuju ke halaman Analyze untuk membuat sampel dari data yang tadi. Baik, setelah itu kita cari deskriptif statis. Selanjutnya kita cari deskriptif. Baru kita akan pindahkan data tingkat kemiskinan ke variabel. Setelah itu muncullah sampel dari data deskriptif tersebut. Nah, setelah itu kita akan beralih ke regression. Selanjutnya cari linear. Setelah itu kita pindahkan data tingkat kemiskinan ke dependen dan data tingkat pendapatan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan rata-rata lama sekolah. Kita pindahkan ke independen. Setelah itu, muncullah sampel dari data tersebut. Dan yang terakhir, kita akan membuat sampel dari keseluruhan. Pertama, kita akan mencari non-parametric test.
Setelah itu kita cari satu sampel KS. Selanjutnya pindahkan semua data dan akan muncul semua data tersebut. Baik, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.